Oke, ketemu lagi dengan saya Firman Panipan di channel yang keren ini ya. Nah ini pada akhirnya Mbak Puan itu bersuara tentang penundaan pemilu. Sekian lama Puan Maharani tenggelam ya. Nah banyak sekali hal-hal yang membuat dirinya sendiri itu tenggelam di publik. Apalagi kejadian-kejadian yang tidak tidak demokratis ya ketika rapat di DPR. Justru Puan Maharani sebagai ketua itu mematikan mic dan tidak memberi kesempatan kepada yang lain untuk berbicara atau untuk menyampaikan aspirasi, sehingga Puan sebagai sayap-sayap kepakan sayap ini kan kemarin sempat viral ya, jadi sayap-sayap patah sekarang ya. Puan ini kita baca dulu. Puan, perlu politik hukum sikapi putusan terkait penundaan pemilu. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa penundaan pemilu ini itu terjadi secara tidak langsung. Kenapa begitu? Karena tuntutan atau hasil laporan dari Partai Prima kepada terdakwa KPU, kepada PN Pengadilan Negeri, dan tuntutan itu diterima oleh PN atau Pengadilan Negeri, sehingga KPU itu dituntut denda 500 juta untuk dibayarkan kepada Partai Prima, karena Partai Prima merasa eh, tidak adil, keputusan KPU itu tidak adil dengan tidak meloloskan mereka sebagai anggota atau sebagai partai yang sah untuk berpartisipasi dalam politik. Nah, bagaimana apa yang dimaksud dengan penundaan secara tidak langsung itu? Ternyata di dalam laporan Partai Prima itu salah satu butirnya adalah menuntut supaya pemilu 2024 ditunda karena KPU tidak kooperatif, karena KPU tidak adil, sehingga ditunda sampai 2 tahun 4 bulan 7 hari. Kalau itu dimulai dari Desember 2022 kemarin. Jika 2 tahun 4 bulan 7 hari kita hitung, berarti 2023, 2024, 2025. Maka tidak 5 tahun sekali lagi pemilu, tapi 6 tahun sekali kan gitu. Nah ini kemudian isu itu merembet ke sini, sehingga Mbak Puan itu memberi komentar terhadap isu penundaan pemilu itu. Nah, saya baca di sini normatif saja bahwa Mbak Puan menginginkan politik hukum harus sikapi putusan terkait penundaan pemilu secara serius. Karena menurut Mbak Puan bahwa politik itu secara pemilu itu secara konstitusional harus dilaksanakan 5 tahun sekali gitu. Ini kata Mbak Puan ya. Puan menegaskan bahwa DPR RI akan memberikan perhatian yang serius pada penuntasan kepastian hukum permasalahan tersebut agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ya benar, jika itu ditunda sampai 2 tahun, artinya tahun 2025 baru ada pemilu, maka menjelang 2025 itu akan ada kekosongan kekuasaan, dan itu sangat berbahaya gitu kan. Itu sangat berbahaya. Siapa yang menjadi presiden sementara kan tidak ada. Itu akhirnya semuanya merembet. DPR-nya juga tidak turun, MPR, menteri-menterinya dan seterusnya itu. Sehingga ada kekosongan. Dan kekosongan itu cukup lama dan itu berbahaya ya.
Nah, ini ya itu respon dari Mbak Puan. Saya rasa ya Mbak Puan normatif saja. Keputusan pengadilan di Jakarta Pusat telah menimbulkan perdebatan konstitusional dan membutuhkan penyikapan politik hukum agar konstitusi Undang-Undang Dasar NRI 1945 tetap dipatuhi. Gitu ya.